Baik, kita akan mulai kuliah pada pagi hari ini karena memang jadwalnya jam 8 ya. Tidak perlu nunggu semua karena kita lanjutkan saja program kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah seminar di mana pada hari ini atau pagi ini kita lanjutkan pembahasan tentang bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Metode penelitian 2 pekan sebelumnya kita juga sudah membahas ini karena memang setelah UTS ini sampai dengan UAS itu kita fokus ke bab 3. Namun tidak melupakan bab 1 dan bab 2 juga karena semuanya ada sebuah ketersambungan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pengumpulan, pengambilan, dan pengolahan data. Ya. Jadi metodologi itu kan ada intinya pengumpulan dan analisis data. Ya. Pengumpulan ini pun ada lagi ya, pada dipecah lagi atau didetailkan lagi, ada pengumpulan data, pengambilan data, pengolahan data, baru kemudian analisis data. Nah, analisis data ini nanti juga pekan depan kita akan bahas analisis data. Jadi semuanya ini temanya tentang metodologi penelitian atau fokus ke bab 3. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam materi. Ya. Ini materi yang sudah dibagikan ya. Baik, jadi kita akan membahas tentang pengumpulan, pengambilan, dan pengolahan data. Jadi ada 3 aktivitas. Dari mulai kita mengumpulkan data, mengambil data, dan mengolah data. Ya. Tapi tentunya ini sudah jelas, sudah clear datanya apa yang yang ingin dikumpulkan, diambil, dan diolah. Ya. Nah, untuk menemukan data penelitian berarti ada hubungannya dengan sebelumnya, bab sebelumnya, yaitu tinjauan pustaka. Karena itu berhubungan, data itu keluar karena adanya indikator dan variabel. Nah, jadi kalau variabel indikator tidak ada, ya bagaimana bisa dapat datanya? Nah, variabel dan indikator itu didapat dari tinjauan pustaka, baik tinjauan secara teori maupun tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, sehingga itu didapatkan variabel dan indikator. Dari variabel indikator ini didapatkan data. Ya. Jenis datanya apa? Kemarin kan kita sudah membahas itu. Kemudian pendekatan datanya dengan apa? Ada data sekunder, ada data primer, ya. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif, gitu. Nah, setelah itu sekarang adalah kelanjutannya. Bagaimana cara mengumpulkannya dan bagaimana cara mengambilnya serta bagaimana untuk mengolahnya. Ya, jadi ada ketersambungan terus ya dari bab 1, bab 2 dan bab 3. Nah, diharapkan nanti di UAS itu UAS ya atau final test itu selesai semuanya ya bab 3. Sehingga sudah jelas nanti. Nah, ketika itu semua sudah jelas, bab 1, 2, dan 3, sehingga bisa dilanjutkan ke TA, ya, tugas akhir. Ya, tinggal kemudian ya ke lapangan, berarti kemudian nanti bagaimana mengolah data dan sebagainya. Sehingga menghasilkan nantinya penelitian yang menjadi tugas akhir dari kita semua. Baik, kita lanjutkan.
Nah, jadi yang akan kita bicarakan adalah pengumpulan data, pengambilan data, dan pengolahan data. Sebenarnya ada lagi satu lagi akhirnya, yaitu analisis data. Cuma analisis data nanti kita pisahkan saja, karena dia lebih banyak yang harus kita bahas, yaitu nanti pekan depan kita akan bahas analisis data. Sekarang kita lebih ke arah pengumpulan data, pengambilan data, pengolahan data. Nah, ini sebenarnya bisa jadi satu, yaitu pengumpulan data. Ya, namun kalau dipecah lagi jadi 3. Pengumpulan datanya, pengambilan datanya, pengolahan datanya. Jadi kalau sudah siap datanya itu dikumpulkan, diambil, dan kemudian diolah. Nah, setelah itu baru dianalisis. Nah, ini namanya analisis data. Analisis data itu nanti berbagai macam metode. Ya, ada pakai statistik, ada yang lainnya ya, deskriptif atau yang lainnya. Banyak sekali. Dengan menggunakan software, dengan menggunakan rumus-rumus, dengan menggunakan teknik-teknik, ya, dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali. Untuk analisis data ini nanti kita bahas lagi pekan depan. Sekarang kita cukupkan dengan pengumpulan data, pengambilan data, dan pengolahan data. Ya. Baik. Itu sebelumnya silakan absensi sambil berjalan ya. Ini ada 19 berarti 17 orang. Masih setengahnya yang belum gabung. Baik. Untuk pengumpulan data, sekarang kita mulai dari pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Jadi sekali lagi data harus sudah clear dahulu. Jadi apa yang mau dikumpulkan, datanya sudah jelas datanya, sehingga baru. Apa sih pengumpulan data? Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik sebagian atau keseluruhan elemen populasi yang akan menunjang data untuk mendukung penelitian. Ya, jadi data ini pengumpulan data itu pencatatan. Jadi bisa peristiwa. Kalau peristiwa lebih ke arah kualitatif ya. Tapi bisa juga kuantitatif ya kan. Misal time series kan, pencatatan peristiwa yang tahun 10 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, dan seterusnya. Jadi bisa peristiwa, bisa hal, bisa keterangan, karakteristik, dan sebagainya. Dari apa? Dari populasi ya. Jadi kalau ingin meliti tentang transportasi, berarti nanti populasinya apa? Apakah warga masyarakat di sebuah kota atau bahkan provinsi atau kabupaten atau mungkin kecamatan, gitu. Atau juga nanti tentang permukiman ya, atau perumahan. Nah, itu populasinya apa? Itu juga. Jadi semuanya lah tentang pengumpulan data. Nah, kemudian hal-hal yang terkait dengan pengumpulan data. Nah, lebih mudahnya coba kita lihat ini ada gambar di sini. Di sini ada elemen, ada karakteristik, ada variabel, ada populasi, ada sampel. Ya. Jadi secara ringkasnya, elemen itu adalah unit terkecil, jadi kecil dari objek penelitian. Nah, kalau ini misalnya orang atau ya, kan karyawan. Kalau ini sebenarnya lebih ke arah bidang lain ya, bidang ilmu lain. Kemudian karakteristik, naik lagi karakteristik. Jadi karakteristik itu ciri-cirinya, ya misalnya pendidikan, penghasilan. Ini kan karakteristik dari sebuah elemen itu atau objek penelitian, objek penelitian kita. Karakteristiknya apa objek penelitian kita? Ya. Misalnya objek penelitian kita adalah slum area. Berarti karakteristiknya apa? Itu. Nah, kemudian variabelnya. Lanjut lagi variabel. Variabel itu adalah nilai karakteristik suatu elemen. Merupakan nilai variabel X, variabel Y, ya. Bisa X, bisa Y. Ini kalau berbicara statistik ya. Ada variabel X, variabel Y. Jadi
yang bebas ini ya, dan yang terikat ini ya. Ya, jadi Y-nya ini, jadi X-nya bisa banyak, variabelnya ya 1, bisa 2 juga sih. Tapi biasanya kalau S1 sih variabelnya 1, X-nya yang banyak ya. Jadi penghasilannya dipengaruhi oleh apa? Oleh pendidikan, oleh lama usia apa namanya? Misalnya penghasilan ya dia dipengaruhi oleh pendidikan, kemudian dipengaruhi lamanya masa bekerja, kemudian pendidikannya mungkin jenjang ya, S1, S2, S3 gitu. Kemudian kan berpengaruh terhadap gaji ya. Terus selama bekerja kalau dia sudah lama ya berarti gajinya lebih banyak ya. Kemudian skill atau kemampuan dan sebagainya. Kemudian ini populasi, naik lagi populasi lebih besar lagi populasi itu dia ya berapa populasinya, kemudian sampel sebagian dari populasi. Jadi ini bukan lebih luas ya, sampel ini bukan, maksudnya ini untuk bisa mengambil ini semua dilakukan sampel. Karena kalau apa namanya, misalnya kita ingin melihat apa namanya pendidikan ya, atau ya tidak mungkin kita bisa mewawancarai atau melakukan survei atau kuesioner kepada seluruh populasi, itu namanya sensus. Sensus itu memang dia harus, kalau memang populasinya ada 100.000 orang atau 1 juta orang, ya harus didatangi 1 juta orang itu. Makanya kan kita ada istilah tadi BPS itu, sensus penduduk tiap 10 tahun sekali. Ya memang harus dihitung. Untuk apa? Untuk mengetahui jumlah penduduk, misalnya jumlah penduduk Indonesia itu berapa sih nilai pastinya. Itu apakah sudah nyampe 200 juta atau 250 ya, mungkin sekarang nyampe 300 juta. Nah, itu harus satu-satu dia datengin, sensus itu namanya semuanya. Nah, kalau dalam penelitian itu mahal sekali kalau kita melakukan itu. Itu yang hanya bisa melakukan ya dengan dana yang besar dan sebagainya itu. Dan keperluannya memang untuk itu kan harus punya data yang fix ya, kalau ingin mengetahui jumlah penduduk Indonesia secara benar-benar pasti, bukan sampel lagi. Ini nggak perlu pakai sampel, harus. Nah, kalau penelitian kan itu mahal harganya dan sulit itu dilakukan. Jadi ada teknik ya, sampel. Nah ini. Sebenarnya ini nanti hubungannya dengan pengambilan data. Ini pengambilan data. Ya, nanti ada pengumpulan data, ada pengambilan data. Nah, nanti apa bedanya nanti kita ini. Tapi sebenarnya sih itu hanya pendetailan saja. Sebenarnya dia temanya itu satu-satu, yaitu pengumpulan data. Ya, jadi lebih ringkasnya lagi pengumpulan data sebenarnya. Cuma kalau di breakdown lagi, ya ada namanya pengambilan data, pengolahan data. Gitu. Nah, ini ya, jadi kalau N-nya itu atau populasinya itu 300, nanti dengan hitungan apa namanya sampel ini ada hitungannya ya, yang itu bisa mewakili dan memang diterima itu berapa ya, nanti ada hitungannya ya, di dalam statistik itu ada hitungannya. Misalnya ini 100, berarti dia sudah mewakili. Ini juga terlalu banyak ya 100 itu. Ini sebagai contoh saja. 100 sampelnya, berarti ini sudah mewakili dari 300 orang. Gitu. Tidak mungkin kita 300 jumlah penduduknya didatangi semua 300-300-nya. Wah, itu berat itu. Sehingga itu butuh teknik namanya. Ya akhirnya sampling adalah jawabannya. Kita lanjutkan. Nah, kalau yang tadi itu kemudian dijabarkan lagi, berarti elemen itu adalah objek penelitian. Nah, ini yang sering objek ini biasanya muncul di judul ya, di topik ya. Atau kalau yang masih bingung, sebenarnya saya ini meneliti, biasanya ada 2 yang kadang-kadang bingung. Apakah saya meneliti transportasinya atau perumahannya? Mana ya? Nah, ya ini harus jadi misalnya kalau ada penelitian yang saling keterkaitan antara James tadi itu ya,
pemilihan perumahan dipengaruhi oleh transportasi. Nah, berarti si peneliti harus menentukan objek yang utamanya itu apa. Karena itu adalah elemen terkecil dari penelitiannya. Apakah perumahannya, lokasi perumahannya, atau moda transportasinya. Nah, itu. Mana yang saling mempengaruhi gitu. Mana yang variabel Y-nya atau variabel X-nya. Atau kalau memang dia sama-sama Y, berarti kan saling mempengaruhi, ya apa namanya, sama kedudukannya gitu. Nah, itu juga perlu adanya identifikasi ya, sehingga nanti memudahkan. Jangan-jangan ternyata setelah diteliti sebenarnya saya lebih meneliti perumahannya, adapun moda transportasinya atau transportasi ini adalah sebenarnya dia akhirnya dia adalah variabel ternyata. Ya, jadi ini perlu dielaborasi terus ya. Elaborasinya melalui apa? Melalui di bab 2 itu, di tinjauan pustaka, melalui teori-teori. Apakah benar perumahan itu dipengaruhi oleh moda transportasi atau moda transportasi dipengaruhi oleh perumahan? Ya ditarik terus teorinya. Kalau masih belum ketemu juga, ya sudah cari dari penelitian sebelumnya. Dari penelitian sebelumnya, dari jurnal-jurnal, apakah memang perumahan ini, lokasi perumahan dipengaruhi oleh transportasi atau transportasi memang dipengaruhi oleh perumahan. Nah, dicarilah itu dari jurnal-jurnal, oh ternyata lokasi perumahan itu pilihan lokasi perumahan itu dipengaruhi oleh transportasi jarak, transportasi ya berarti apa namanya yang elemen atau objeknya itu berarti lokasi perumahan, sedangkan itu transportasinya salah satu dari variabelnya. Ya, setelah dari melihat apa namanya, habis melihat apa namanya variabel-variabelnya dari penelitian sebelumnya. Nah, inilah fungsi dari bab 2 itu. Jadi bisa menempatkan posisinya masing-masing. Jadi apakah dia variabel X atau dia variabel Y gitu. Atau apa sih sebenarnya yang saya ingin teliti? Apakah yang menjadi objek penelitian saya ini? Nah, itu itu intinya dari bab 2 itu. Itu kadang-kadang kalau bab 1 tuh masih bingung juga, belum ketemu membuat apa namanya? Alur penelitian pun masih belum ketemu juga. Nah, setelah di bab 2 itu diharapkan harusnya sudah ketemu apa sebenarnya objek utama penelitian saya ini. Atau mungkin saya meneliti dua-duanya, atau mungkin saya meneliti satu ini saja. Nah, itu yang harus terus dikaji. Itu. Kemudian ini selanjutnya ini elemen itu ya ini. Terus ya ini sih. Ini kalau ini sebenarnya bukan bagian dari kita ya, bidang ilmu kita. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Karakteristik tadi ya, karakteristik itu. Karakteristik atau disebut juga tadi dengan variabel kalau tidak salah ya. Disebut juga dengan variabel. Ada backgroundnya ini ruang sidang karena nanti kan seminar ya, di sidang seminar, jadi backgroundnya sidang. Nah, karakteristik balik lagi. Nah, kalau tadi kan kalau kita lihat sini kan karakteristik belum bukan variabel, nanti variabel ada lagi. Karakteristik ada ciri. Jadi setelah tadi kita dapatkan objek penelitian kita, nah karakteristiknya apa saja? Nah, itu dia karakteristiknya. Dari tadi ya karakteristik ternyata perumahan ya. Oke, perumahan. Apa karakteristik perumahan? Oh, ternyata perumahan yang ingin saya teliti adalah perumahan, apakah perumahan MBR ya, atau perumahan menengah ke atas ya, atau perumahan yang berciri kedaerahan, budaya, atau perumahan kampung kota atau gimana ya, dan macam-macam itu. Jadi ciri-cirinya apa? Nah, itu. Ini pun bisa ditemukan lagi di tinjauan
pustaka juga ya, dengan teori-teorinya. Tapi harus spesifik. Ya. Kalau hanya perumahan saja, nah nanti kan perumahan juga berbagai macam jenisnya, punya karakteristiknya. Ada permukiman teratur, ada perumahan tidak teratur. Kalau teratur, kemungkinan dia akan adalah dia adalah karena teratur ya, dia biasanya komplek gitu, menengah atau menengah atas. Nah, kalau permukiman yang tidak teratur, nah kemungkinan dia adalah menengah atau menengah ke bawah, karena tidak teratur ya. Gang-gangnya itu nggak teratur, berbelok-belok. Kalau teratur kan komplek itu jalan-jalannya itu teratur, ada fasilitas fasum, fasos dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ini variabel atau disebut juga dengan peubah variabel. Nih, variabel adalah nilai yang dapat berubah atau berbeda. Dia adalah nilai karakteristik. Ya, tadi kan karakteristiknya. Nah, variabel itu adalah nilainya dari karakteristik itu. Ya. Apalagi kalau dengan statistik ini harus ada nilainya, ada angkanya sehingga bisa dilakukan penghitungan ya, baik melalui software misalnya SPSS dan lain sebagainya, sehingga nanti ada ininya, ada apakah korelasi, apakah dia dia bisa diasosiasikan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini disimbolkan variabel itu dengan X dan Y. Ya. Jadi simbolnya itu yang sering sekali ya X dan Y. Kalau Z itu jarang digunakan. Apalagi kita kayaknya belum ya yang Z ini. Kita biasanya X dan Z. X dan Y ya. X dan Y. Jadi variabel Y dan variabel X. Kemudian ada lagi tadi ya populasi. Populasi juga tadi sama. Ini juga semuanya itu harus diidentifikasi benar-benar. Ya. Penelitian kita tadi ya, misalnya itu tetap masih perumahan tadi ya. Nah, perumahan ini terus kemudian populasinya apa? Populasinya berapa yang ingin kita nantinya atau disebut juga nih ini adalah subjeknya. Subjek kalau tadi kan objek, ini subjeknya apa? Subjeknya populasinya. Apakah populasinya itu unit rumahnya itu atau orangnya yang tinggal di situ? Nanti kan kalau orangnya kan berarti kan nanti bisa kepadatan penduduknya atau kalau jenis rumahnya ya. Berarti luas unit rumahnya itu. Tuh. Atau apa saja gitu. Jadi dia ada populasi itu ini. Ya, populasinya itu. Sehingga jelas aduh. Ya. Jadinya kita bisa menentukan itu semua. Nah, kita lanjutkan lagi dengan sampel ya tadi ya. Karena populasi itu kita tidak bisa mengukur itu semua ya. Kalau nanti bentuknya survei kan tidak bisa kita melakukan survei semuanya. Jadi kita lakukan yang disebut dengan sampling. Kita mengambil sampel ya, mengambil sampel. Nah, dari sampel ini nantinya baru ada yang namanya kegiatan pengambilan data. Ya, kalau ini kan nanti tugasnya baru kita bicara pengumpulan data. Nanti pengambilan data. Pengambilan data itu ya ini dengan sampel. Pengambilan data itu. Kalau pengumpulan data itu datanya itu dari wawancara, dari sampling, dari tinjauan literatur dan sebagainya. Nah, untuk pengambilan data itu nanti ketika di lapangannya menggunakan sampling dan sebagainya. Kemudian ini ya, cara mengumpulkan data. Data diperoleh melalui pengamatan dan juga pengukuran. Jadi bisa dengan pengamatan dan juga bisa dengan pengukuran. Ya. Jadi ini kan ada populasi. Populasi itu ada yang bersifat alami, ada yang bersifat buatan.
Kalau yang bersifat alami kita survei, ya, survei ke lapangan. Tapi kalau yang populasi bersifat buatan, kita bisa melakukan eksperimen. Sebenarnya ini berlaku secara umum untuk semua ilmu pengetahuan, ya. Jadi, nah ya kita tinggal menyesuaikan saja untuk bidang kita, bidang ilmu apa PWK. Kan kita apa namanya melakukan banyak ya melakukan survei. Ya. Kalau datanya itu adalah data primer, ya, mengambil data dari penumpang kalau transportasi, dari warga setempat, ya, misalnya tentang jalur evakuasi atau mitigasi bencana, ya, lokasi atau jalur evakuasi, ya, berarti mengambil data di lapangan dari orang penduduk setempat, atau juga misalnya pengaruh kegiatan-kegiatan ekonomi akibat dari jalan tol, adanya jalan tol. Berarti nanti mensurvei dan menanyai juga apa namanya kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah situ. Apakah itu yang mempunyai warung toko, warung dan sebagainya di sepanjang jalan misalnya. Jadi melakukan survei. Karena apa? Karena itu bersifat alami ya. Kalau eksperimen ya populasi eksperimen ya. Ya eksperimen itu buatan manusia. Pengumpulan data. Sekarang pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada wawancara, kuesioner, observasi, tes dan skala, metode prediktif. Sebenarnya masih banyak lagi ya, dan masih banyak lagi nih pengumpulan data. Teknik-teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data. Ini masih banyak lagi ya metode itu. Ada wawancara, ada angket, ada pengamatan, ada tes skala, metode proyektif, dan sebagainya. Masih banyak lagi pengumpulan data. Intinya adalah bagaimana data itu bisa dikumpulkan, ya, baik dengan wawancaranya misalnya apa dengan kepala Bapeda, ya, atau kalau nasional Bappenas, kalau daerah kan Bapeda, ya, dengan kepala Bapeda atau dengan kepala Dishub atau dengan bahkan misalnya dari bupati atau wali kota, ya, kita lakukan interview. Itu merupakan data juga karena dia yang mengetahui atau kepala daerah kan berarti dia yang paling tahu daerahnya dan dia kesehariannya memang mengurus itu. Jadi hasil wawancara dengan beliau adalah merupakan sebuah data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Berbeda dengan misalnya kita hanya mewawancarai warga biasa, ya kan tidak bisa diterima karena apakah dia bisa mewakili opini atau dari apa namanya pendapat dari sebuah mewakil dari sebuah apa namanya orang-orang yang ada di kabupaten atau kota gitu atau sebuah wilayah gitu kan. Nah, tapi kalau orang-orang tertentu atau pejabat, nah itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kuesioner, wawancara juga bisa kalau sekarang kan mungkin dengan online bisa ya karena apa masih pandemi. Nah kuesioner nih yang sering kali digunakan ini kuesioner atau angket. Ya ini sering sekali, terutama yang baru lulus kemarin ya ketika pandemi itu kan ya angkatan apa namanya karena pandemi ini kan mungkin baru terjadi lah. Nah kemarin itu beberapa TA yang sudah selesai di semester lalu itu mereka melakukan ini kuesioner dengan online ya, dengan Google Docs atau apa ya sejenisnya itu ya, melakukan kuesioner. Ya. Nah, nanti memasuki komunitas-komunitas ya, kalau ingin mencari apa misalnya apa namanya bagaimana tentang KRL ya dari Bogor ke Jakarta, maka nanti masuk ke komunitas mereka terus kemudian menyebarkan angket tersebut ya. Atau juga dengan apa ya dengan di
forum-forum atau grup-grup medsos lainnya. Itu juga bisa. Ya, nanti kan datanya tinggal dibersihkan, dirapikan ya. Kalau memang tidak sesuai, tidak cocok, ya dibuang datanya, diambil yang bagus, ya, yang memang dia mewakili dari apa yang ingin dilakukan di penelitiannya ini. Gitu. Kemudian juga bisa dengan observasi, pengamatan di lapangan ya. Misalnya perubahan lahan ya, sawah. Ya dari data-data yang kita terima, ada perubahan di lokasi koordinat sekian gitu. Ya, kita lakukan pengamatan di lapangan, apakah benar? Itu kan datanya terjadi tahun 2000, misalnya 2 tahun yang lalu. Apakah tahun ini masih seperti itu atau mungkin sudah mengecil, tidak ada, atau bahkan perubahan semakin besar itu. Artinya konversi sawahnya itu semakin besar ya. Lakukan observasi ke lapangan. Ternyata benar ini, bahkan ini semakin luas konversinya ini ya, dari pertanian kemudian misalnya ke penggunaan lahan yang lainnya itu. Nah, kemudian ada juga yang tes skala dan metode praktik dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya untuk pengumpulan data. Ya, diperjelas lagi ya, angket itu apa ya, sebenarnya kita sudah mengerti lah. Angket itu ada respondennya. Jadi ada respondennya. Nanti jumlah responden ini nanti hubungannya dengan tadi populasinya berapa, nanti respondennya berapa ya. Kalau populasinya itu adalah misalnya penduduk sebuah kota atau kabupaten, nah nanti ada rumusnya, berarti respondennya berapa mewakili. Biasanya sih dihitung-hitung itu kurang lebih 100 respondennya itu. Dengan metode Slovin atau metode yang lainnya itu. Ada metode yang besar, ada yang kecil gitu. Biasanya rata-rata 100 itu. Tapi harus dihitung juga, bukan langsung keluar 100 berapa. Jadi harus dihitung dulu nanti berapa bisa yang mewakili. Itu. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 100-an gitu. Nah, kemudian wawancara. Nah, wawancara tadi ya sudah. Observasi yang tadi itu ya. Observasi itu dari pengamatan, pemilihan, pengubahan, pencatatan, jadi dicatat. Nah, ada juga ini studi dokumentasi. Nah, studi ini penting juga nih. Jadi pengumpulan data termasuk juga studi dokumentasi. Jadi kita kumpulkan dokumen-dokumen sebelumnya ya. Ini termasuk juga pengumpulan data. Ya. Contohnya apa? Contohnya ya dokumen-dokumen terkait dengan RDTR atau RT/RW ya, RTR atau peraturan-peraturan lainnya. Seperti misalnya kalau transportasi standar pelayanan minimal SPM. Ya, jadi SPM untuk BRT apa, SPM untuk ke KRL apa gitu. Nah, nanti juga SNI, termasuk juga SNI. Dia merupakan juga dokumen-dokumen ya dan lain sebagainya. Pengumpulan dokumen. Kemudian, nah sekarang lanjut lagi ke pengambilan data. Pengambilan data ini adalah ketika tadi kita lakukan pengumpulan data kan ada salah satunya misalnya survei, angket. Nanti pengambilan data itu detailnya dari pengambilan angket itu seperti apa. Ya. Jadi untuk pengambilan data kita harus memahami dulu yang populasi dan sampel. Nah ini. Tapi semua sudah mengerti ya, ini kan sudah pelajaran ini sih dari sekolah juga sudah kita pelajari. Populasi dan sampel. Jadi kalau populasi kan ini populasi yang keseluruhan ya. Tadi kan populasi ada yang alami dan buatan. Kalau yang alami ya ini misalnya masyarakat warga atau penduduk sebuah kota atau wilayah ya yang dia ada ratusan ribu ya atau mungkin ada yang bisa sampai juta ya seperti Jakarta misalnya kan jumlah sudah jutaan sebuah kota-kota besar di Indonesia ya. Apalagi Indonesia ini kota penduduknya padat. Jadi terutama di Jawa ini tadi dia sudah juta-jutaan. Nah, kita bisa ambil nanti populasinya itu tidak semua kita ukur, kita hitung, kita ambil, tapi membutuhkan namanya sampel. Nah ini dia sampel.
dia diistilahkan dengan N kecil, kalau ini N besar, populasi. Kalau N kecil ini sampel. Ini. Kemudian pengambilan datanya. Mengapa kita melakukan pengambilan data? Karena kalau kita ambil populasi itu kan biayanya mahal, tadi ya. Mahal lah kalau semua itu kita lakukan. Kita ingin tahu preferensi atau persepsi kenapa masyarakat ini apakah setuju dengan reformasi agraria, land reform, ya. Land reform itu. Jadi reformasi agraria, tanah-tanah yang tidak jelas statusnya kemudian di land reform ya. Kalau memang itu ya dibalikan lagi ke negara. Jadi dia yang memang bukan tempatnya, ya harus mengembalikan itu. Jadi di land reform. Nah, kita ingin tahu bagaimana preferensi atau persepsi dari masyarakat itu di apa misalnya di kampung akuarium di Jakarta ya sebagai contoh, atau mungkin di sebuah kecamatan ya, bagaimana persepsinya. Kalau di dalam kecamatan tersebut ya ada 20 mungkin berapa ya, 10.000 misalnya, 10.000 atau 30.000 penduduk ya. Nah, berarti apakah kita harus tanyai semua 30.000 penduduk tersebut ya. Nah, itu kan tidak mungkin. 30.000 itu berapa lama, berapa mahal biayanya, berapa lama waktunya. Oleh karena itu memang dibutuhkan adanya sampel. Jadi sampel nanti setelah dihitung dari 30.000 jadi cukup dengan 100 misalnya. Nah, 100 ini pun nanti dibagi ya, di 100 ini nanti dipecah-pecah misalnya. Ya. Terus kemudian juga tidak perlu ini semua satu keluarga itu ya, dari kepala keluarganya ya, itu sudah bisa mewakili untuk satu keluarga kan. Nah, kemudian nih ini tadi dia tidak mungkin untuk mengamati semua populasi. Yang ini namanya sensus. Kalau sensus iya, semuanya harus ya. Kenapa? Karena jumlah penduduk Indonesia harus diketahui secara pasti berapa dia. Misalnya 230 juta 560 sekian belakangnya 1. Ya itu berdasarkan sensus memang dihitung satu-satu semua. Gitu. Kalau dia sampel ya mungkin cuma berapa jumlah penduduk Indonesia 200 juta. Kok belakangnya 0 semua? Ya karena itu tidak bisa berani berapa belakangnya 1 itu kan karena ketahuan tidak bisa menghitung semuanya itu. Jadi akhirnya dibulatkan saja. Jadi cuma 200 juta. Kok 200 juta? Kok belakangnya 0 semua? Nah, jadi tidak bisa kalau itu. Makanya sensus itu kan harus dalam 10 tahun harus dihitung ya, karena banyak kepentingannya. Untuk jumlah penduduk, itu baru yang sosialnya ya. Belum ekonominya juga, itu harus dihitung juga, dan lain sebagainya. Tapi kalau penduduk itu sensus namanya, kalau jumlah itu. Kalau yang berkala nanti beda lagi. Kemudian ini, menguji, ya itu juga kecenderungan kesalahan. Kemudian juga, apakah ini kadang bersifat merusak dampak psikologis. Terus kemudian ya sampling. Nah ini kita lagi bicara tentang pengumpulan data, pengambilan data ya. Kalau tadi pengumpulan data, jadi pengumpulan data itu tadi macam-macam ya, ada wawancara, ada kuesioner dan sebagainya. Nah, kalau pengambilan data dia menjelaskan tentang ini, misalnya tadi wawancara kuesioner. Nah, kuesioner itu pengambilan data seperti apa? Nah, ini. Jadi dia detail dari pengumpulan data. Tidak semua pengumpulan data itu dilakukan pengambilan data. Ya. Kalau misalnya tadi pengumpulan data itu studi dokumen, pengambilan datanya seperti apa? Ya pengambilan datanya sih ya, tinggal datang ke perpustakaan atau online. Jadi tidak perlu pakai metode-metode yang canggih. Ya. Nah sedangkan kalau ini harus perlu metode, kenapa? Karena dia ada keterbatasan. Ya.
Ketebasan apa? Tadi kan populasi itu kan ribuan orang, bahkan jutaan. Nah, kalau tidak ada pengambilan data dengan teknik, ya sulit. Oleh karena itu ada namanya pengambilan data dengan memakai ini. The sampling ya, ada probability sampling, ada non probability sampling. Kalau probability sampling itu ya ini ada simpelnya random sampling, proporsional. Nanti dijelaskan berikutnya. Ya ini istilah asing ya, karena memang dari sana asalnya. Kalau ini ada snowball sampling, sampling jenuh, probability sampling dan sebagainya. Probabilitas dan non probabilitas sampling. Ya, lebih dijelaskan lagi. Jadi kalau non probabilitas sampling itu tidak memberi kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi nggak perlu ada ini langsung ditunjuk saja dia. Tidak ada pilihan lain, kesempatan. Kalau ini masih memberi peluang kalau probability sampling. Nanti kalau ini hubungannya dengan statistik nih. Statistik nanti non probability sampling nanti ada lagi hitung-hitungannya. Ya, kalau yang probability sampling nanti ada lagi hitung-hitungan statistiknya. Jadi ini macam-macam karena asumsinya ini kan probability. Nanti dia hitung-hitungan statistiknya beda. Ini juga beda. Gitu. Nah, statistik itu untuk sebagai alat untuk membantu ini menganalisis itu nanti di analisis data. Nah, ini besarnya sampel tanpa rumus. Kali ini besarnya sampel dengan rumus. Gambaran populasi kasar. Ini lebih akurat. Tidak dimasukkan untuk generalisasi, dimasukkan untuk generalisasi. Sampel tidak representatif. Sampel representatif. Nah, ini tadi representatif. Jadi dipilih. Kalau keluarga ya tidak semua anaknya semuanya di ini, tapi cukup kepala keluarganya. Kalau ini tidak representatif siapa saja di ini. Karena ini kepentingannya berbeda-beda juga, bukan saling mana yang kurang yang lebih. Ini tergantung penelitiannya. Ya. Kalau dia sosial ya lebih cocok yang ini, tidak perlu dibatas-batasi. Ya, jadi kalau ini ya karena ingin melihat opininya dari siapa saja. Kalau ini tanpa uji statistik, kan. Kalau ini dengan uji statistik. Jadi tidak perlu dengan statistik, deskripsi saja. Kalau ini dengan uji statistik, berarti ini lebih ke arah ilmu sosial. Apa namanya? Kualitatif ya. Kalau ini kuantitatif ya. Jadi pengambilan sampel itu dengan undian, tabel bilangan acak ya. Semakin unik itu semakin menggambarkan data itu semakin bagus. Nah, kalau lebih diatur-atur lama-lama malah datanya itu diatur, malah hasilnya itu sesuai dengan keinginan dari si penelitinya gitu. Tapi kalau unik, artinya unik itu dari lapangan benar-benar itu kejadian yang alamiah. Nah itu karena itu yang kita ingin ambil datanya. Nah itu lebih ini kalau si peneliti yang sudah mengarahkan, nah ini malah hasilnya itu nanti malah tidak sesuai menggambarkan keadaan di lapangannya, tapi diarahkan oleh peneliti agar nanti si peneliti sudah punya ini analisisnya ke arah sini, berarti datanya kalau bisa seperti ini. Nanti agar nanti kesimpulannya itu seperti ini. Jadi agak-agak diarah-arahkan gitu. Ya kadang-kadang terjadi juga itu, ada bias-bias seperti itu. Ya, karena kepentingannya nanti datanya lebih mudah mencarinya. Terus analisisnya itu diarahkan ke ini tekniknya. Nanti kesimpulannya kalau bisa seperti ini. Jadi sudah diarahkan dari awal. Gitu. Nah, ini saya kurang bagus ya karena ada bias itu. Penelitian yang seperti itu. Nah, untuk probability sampling, karena probability kan yang tadi pakai statistik, dia lebih ditekankan lagi. Kalau yang non probability kan tidak perlu statistik, ya udah selesai di sana. Dia selesai di situ. Kalau ini terus lagi ada lagi kelanjutannya. Karena dia probability sampling, berarti nanti ada macam-macam. Ada sampling acak, sederhana. Jadi diacak. Ya, ada yang sampling acak bertingkat. Ya, ini kan ya bahasa Inggrisnya proportional random sampling. Ada yang sampling acak bertingkat tidak proporsional. Masing-masing itu punya klasifikasi masing-masing. Terus area sampling. Ukuran sampel.
Ukuran sampel tergantung pada karakteristik populasinya, besarnya, dan homogenitas atau variasi dari populasi. Ya. Ya. Kemudian kalau yang ini ya ini ada sampling sistematis, sampling kota, sampling purposive, ya. Sampling jenuh, snowballing sampling, menentukan ukuran sampel. Nah, ini menggunakan tabel Krejci atau nomogram, ya macam-macam lah ini. Kalau ini udah statistik ya. Nanti ada kalau statistik kan ada lagi mata kuliahnya. Nah, ini untuk ada hubungannya. Ini jumlah sampelnya 10%. Nah, ini paling tidak jumlah sampel itu 10% dari populasi. Ya, jadi ini sudah bisa diterima, jadi 10%. Ya ini sebenarnya kasarnya, karena ini belum ada rumus-rumusnya. Harusnya nanti di statistik ada rumusnya dia. Macam-macam rumusnya itu untuk bisa mendapatkan sampel yang memang diterima, dipertanggungjawabkan. Ya kan, dengan menggunakan rumus dengan tingkat kepercayaan. Nah, ini kalau statistik ada lagi nih, tingkat kepercayaan berapa? 0,5 dan macam-macam itu. Dan tingkat kesalahan. Sekarang terakhir, yaitu pengolahan data. Ya, pengolahan data. Jadi setelah kita melakukan pengambilan pengumpulan data, kemudian pengambilan data lebih spesifik lagi, dan kemudian setelah diambil, dikumpulkan, kemudian diolah data tersebut. Jadi data sudah ada nih di tangan kita. Apakah data yang spasial atau non spasial ya. Kalau spasial ya data-data tentang lokasi dengan koordinat, itu disebut dengan data spasial. Kalau data non spasial ya data-data tabuler, ya data dasar selain yang spasial. Kemudian kita lakukan pengolahan data. Pengolahan data. Apa pengolahan data? Pengolahan data adalah proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Jadi pengolahan data itu adalah kita melakukan proses untuk mengolah data, membuat ringkasan-ringkasan berdasarkan kelompok-kelompok data mentah. Nanti setelah pengolahan data ini sebenarnya ada penyajian data, ya, penyajian data. Jadi itu kita pelajari kemarin ya, penyajian data. Jadi datanya disajikan dalam tabel, dalam grafik, dalam peta, dalam media-media ya yang itu disajikan. Jadi penyajian data. Harusnya ada lagi nih sebenarnya. Pengolahan data, penyajian data. Jadi berarti ada 5 ya dari awal itu. Pengumpulan data, kemudian pengambilan data, kemudian pengolahan data, terus yang berikutnya adalah penyajian data. Ada 4 penyajian data. Ya, setelah disajikan baru dianalisis. Jadi ini pengolahan data sekarang kita bicaranya. Tujuannya untuk apa? Pengolahan data ini untuk mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan. Ini kalau dengan statistik, kalau dengan yang lain juga bisa saja ya. Artinya dia setelah kita olah lebih mudah untuk melakukan analisisnya. Ya, kalau angka-angka tersebut atau dari kuesioner-kuesioner tersebut kita tidak olah, ya masa dari 100 misalnya kuesioner itu, ya mungkin berbentuknya sih kertas-kertas ya. Tapi bagaimana membacanya sulit. Nanti kita tidak kelompok-kelompokan, kita tidak. Jadi ini pendapat berdasarkan apa? Ini berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan lokasi, ya, berdasarkan umur, berdasarkan itu. Kalau itu sudah lebih mudah dan kemudian disajikan data tersebut. Jadi data-data mentah itu yang tadi diambil dan dikumpulkan itu harusnya diolah datanya. Pengolahan data itu adalah untuk memperoleh data. Ya memang ini ya karena ini hubungannya dengan kuantitatif angka-angka, jadi memang hubungannya dengan banyak dengan statistik. Ya, tapi tidak harus penelitian itu dengan statistik ya. Kalau memang bisa dengan statistik ya silakan. Kalau tidak ya tidak perlu dipaksakan dengan statistik ya. Karena ada beberapa yang memang tidak bisa juga dipaksakan dengan statistik ya. Ya, tapi
kalau memang bisa alangkah lebih bagusnya lagi juga ya. Sehingga secara analisisnya nanti secara keuangannya dapat, statistik juga dapat, ya. Nah, ini mengolah data itulah merubah data mentah untuk memperoleh keterangan-keterangan yang ringkas, ya berupa angka-angka ringkasan. Iya, karena misalnya tadi kita sudah melakukan wawancara ya, yang tadi persepsi masyarakat terhadap land reform atau reformasi agraria ya, artinya tadi tanah-tanah tersebut tadi inilah ditempatkan pada posisinya yang berdasarkan memang hak-haknya gitu. Nah, data itu kan kita lakukan wawancara misalnya, atau kita lakukan kuesioner dengan warga. Nah, kita dapatkan data mentahnya. Nah, data mentah tersebutlah diolah ya dengan kemudian menjadi ya angka-angka akhirnya. Nah, jadi angka-angka yang setuju mana, yang tidak setuju. Yang setuju dengan reformasi agraria ada dari 100 orang ini survei ada 50 yang setuju, yang tidak setuju ada 50 ya kan, berarti dia dari data rentah itu jadi angka-angka agar apa ya, memudahkan kita nantinya dalam melakukan analisis. Nah, itu analisis data. Kepentingannya nanti dibuat analisis ya. Pengolahan data ya bisa dengan manual, bisa dengan elektronik ya. Dengan zaman sekarang ya pasti dengan elektronik ya, karena tidak bisa manual itu lebih sulit untuk nanti menganalisanya. Tapi kalau elektronik itu lebih mudah dilakukan. Metodenya apa? Metodenya ya tadi manual dan elektronik. Pengolahan data ya, ini observasi misalnya. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya pemilu. Atau juga misalnya transportasi ya. Titik-titik kemacetan ya. Kalau zaman dahulu surveinya itu ya berdiri di jalan itu. Misalnya ke lapangan ya. Ya bisa juga dengan pedestrian ya datanya. Kan misalnya ya itu bagaimana persepsi masyarakat pejalan kaki terhadap PKL. Nah, dicari datanya dari BPS ya tidak ada. Karena nggak ada data seperti itu. Dari Pemda juga mungkin tidak ada lah gitu. Mungkin ada penelitian sebelumnya ya, tapi kan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan juga tahunnya mungkin berbeda. Jadi mau nggak mau harus ke lapangan dan kemudian melakukan survei. Jadi ditanya orang yang lagi jalan kan, gimana Pak ini terganggu nggak dengan adanya PKL? Oh, saya sangat terganggu ini gini. Nah, Bapak ya sebelum ke situ kan Bapak umurnya berapa? Bapak ininya apa ya? Bisa langsung ketemu orangnya kalau memang keadaan tidak pandemi ya. Kalau dengan pandemi ya bisa dengan Google. Nah, pertama kan ditanya dulu, apakah Bapak melewati ruas jalan ini? Tidak ya, kalau tidak udah dibuang datanya. Apakah iya? Iya, baru lanjut lagi. Ya, nanti bagaimana apakah Bapak setuju dengan ada PKL? Oh, saya tidak setuju ini. Ada yang lainnya saya setuju karena saya kalau pagi-pagi kan bisa sarapan atau apa dan sebagainya. Jadi nah itu kemudian dari sini diolah data tersebut. Diolah ya. Mana yang setuju, mana yang tidak, mana yang ini dan seterusnya. Pengolahan datanya. Secara manual, secara elektronik ya ini dengan bantuan teknologi atau juga dengan bantuan kalau sekarang sudah pakai software bisa dicari software itu kan banyak sekali dengan kelebihan-kelebihannya dan juga tingkat tujuannya ya mungkin kalau dicari-cari software untuk mengolah data bisa ketemu software apa ya bisa diciptakan software tersebut dari luar negeri atau mungkin dari orang suaranya dari siapa ini nah dari bahkan ya kampus-kampus kita juga
banyak yang ya karena kita jutaan orang ya, jadi orang pintar juga banyak di Indonesia ini. Banyak sekali menciptakan software antivirus, software. Nah, termasuk juga untuk penelitian. Ya, kalau kita cari juga mungkin ada ya, software untuk pengolahan data. Ya. Nanti dicari dulu datanya, data apa, data kuantitatif atau kualitatif datanya. Oh ada pengolahan data, ya semacam yang kita pelajari kemarin itu. Ya, software Envivo. Ini suaranya bergema nih. Ada yang ya. Oke. Pijar. Suaranya dimatiin pijar. Gitu. Mungkin orangnya nggak di tempat kali ini. Ya. Ya, jadi apa namanya? Pak Herika bisa mute Ya. sendiri, bisa di-mute-kan aja, Pak. Iya nih, itu lagi dicari-cari di bawah. Di more, di tempat more itu kalau nggak salah. Oh, di bawah. Iya. Iya. Baik. Udah, baik lagi. Berapa buku nih? Sedikit lagi deh. Ya, baik udah. Jadi pengolahan data secara elektronik dilakukan yaitu dengan bantuan software dan sebagainya sehingga memudahkan. Intinya ini untuk memudahkan proses selanjutnya. Apa proses selanjutnya? Yaitu analisis data. Jadi kalau datanya sudah enak dibaca, dia berbentuk tabel, berbentuk grafik, berbentuk peta, berbentuk macam-macam itu ya media-medianya dengan penyajian data. Nah, ini memudahkan untuk analisis data. Analisis data nanti kita bisa pilih metodenya. Apakah analisis dengan deskriptif saja bisa juga ya. Dengan analisis statistik bisa dengan tabel-tabel angka-angkanya. Dengan analisis keruangannya, dilihat peta-petanya, dilihat ditinjau RTR-nya, RTRW-nya, EDTR dan sebagainya. Nanti ditinjau lagi dari secara ekonominya ya, dengan seperti ini penghitungannya apa. Jadi semua itu pengolahan data, pengumpulan data, pengolahan data ini untuk memudahkan langkah seterusnya. Jadi memang penelitian langkah kerja ilmiah itu selalu dia berkelanjutan dan dia mendukung proses berikutnya. Gitu. Dari bab 1 kan kemarin ya, dia mendukung bab 2. Bab 2 ternyata mendukung bab 3 ini. Dan kita bicarakan saat ini yaitu dari pengambilan data, kan sebelumnya jadi dari jenis datanya dulu apa. Oh sudah jenis datanya ini yang kita kumpulkan. Setelah itu kan ini baru pengolahan data dan pengumpulan data. Jadi seperti itu. Kemudian ya ini untuk pengolahan datanya ya. Karena ini untuk memudahkan saja. Nanti ya dikodifikasi ada ininya. Jadi pengolahan data itu intinya adalah pengumpulan data, collecting, kemudian pemeriksaan data, checking, kemudian coding. Ya, coding bukan coding komputer ya, coding komputer mungkin ini lagi lebih rumit ya. Maksudnya di sini sederhananya itu di coding, diklasifikasikan lah ibaratnya itu, dikategorikan ya berdasarkan usia, berdasarkan wilayah dan sebagainya. Jadi di coding, kemudian barulah di inputnya. Jadi dan ya itu data processing buat selanjutnya sebenarnya untuk dianalisis. Ya. Nah jadi pengolahan data itu adalah editing data, ya, kemudian variabelnya dikodekan datanya, dicek lagi kesalahannya. Kalau data-data yang tidak terpakai ya sudah dibuang, disisihkan, dicari yang benar. Ya kalau memang datanya kita terutama dari ini yang sudah banyak sekali dilakukan itu kan dari Google Docs itu kan, itu banyak data-data yang kita tidak butuh itu. Misalnya tentang pengguna KRL, ternyata dia kan kita hanya meneliti dari jalur misalnya Bogor ke kemarin ada yang dari Depok ke kota itu ke Jakarta lah. Ya berarti kan itu saja sudah dibatasi ruang lingkup wilayahnya. Jadi kalau ada yang ternyata di situ ada orang Bekasi ya udah nggak usah dimasukin. Kan dia datanya ya kita tidak pakai.
dari Tangerang, tidak, karena kan kita sudah membatasi ruang lingkupnya dari Depok atau Bogor sampai Jakarta saja. Karena kalau di Google Doc kan tergantung kita menyebarkan secara umum semua, jadi semua orang bisa mengisi. Tapi kan kita dikasih dari mana daerahnya. Oh, kalau dari Tangerang ya tidak masuk. Kita kan menelitinya dari Bogor saja misalnya. Seperti itu. Kemudian suku data, komuter, dan ditabulasi. Nah, inilah akhirnya ya. Akhirnya itu semua nanti akhirnya adalah memudahkan untuk analisis data. Analisis data ini tadi pekan depan ya. Analisis data. Jadi analisis data ini memudahkan lagi. Jadi nanti analisis data sudah selesai, ya sudah bisa langsung start untuk TA. Kalau semuanya clear, kemudian datanya juga tersedia, wah cepat sekali itu nantinya. Sudah jadi cepat selesai itu, cepat selesai. Ya. Ditunjang dengan waktu, kemudian dari fokusnya juga mengerjakan semangat dan juga biaya. Ya kalau biaya bisa diatur sih sebenarnya, disesuaikan maksudnya. Dan kemudian itu bisa selesai sebenarnya satu semester bisa itu. Ya di push terus gitu. Baik itu pertemuan atau ini ya.